Hai, itu tadi video pembukaan dari Bu Anita. Jangan lupa tetap semangat. Yuk, kita mulai materinya. Ya, materi kita kali ini tentang gaya dan gerak. Sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi akan Ibu ingatkan kembali. Nah, sekarang kalian masih ingat nggak sih apa itu gaya? Gaya yang akan Ibu bahas di video kali ini bukan gaya yang kayak gini loh ya. Nah, kalau ini sih kebanyakan gaya. Jadi di sini gaya yang Ibu maksud adalah suatu kekuatan atau suatu usaha yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Nah, setelah adanya gaya, maka yang terjadi selanjutnya apa kira-kira? Nah, kita langsung saja bahas ya. Sekarang Ibu tanya kembali, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Masih ingat nggak kira-kira? Gerak itu sendiri adalah perpindahan posisi suatu benda dari tempat sebelumnya ke tempat baru. Semua itu diakibatkan oleh adanya gaya. Jadi, maksudnya di sini adalah setelah kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda tersebut akan bergerak atau berpindah posisi. Jadi ketika ada pertanyaan misalnya, apakah gaya dan gerak itu sama? Maka jawabannya adalah berbeda. Ya. Karena gerak itu tadi adalah akibat dari adanya gaya. Ya, harus diingat ya. Jadi gaya dan gerak itu berbeda, ya. Oke, kita lanjut. Alat untuk mengukur gaya biasanya disebut dengan dinamometer. Di sini ada contoh dari dinamometer ya. Ada yang menggunakan analog, ada juga yang menggunakan digital. Digital itu yang seperti ini, nah, nih yang sudah canggih. Ya, kalau analognya yang di tengah. Oke, kita lanjut. Berikutnya yang kita bahas adalah contoh gaya berupa dorongan. Apa saja ya? Misalnya yang pertama nih, ketika mendorong gerobak. Yang kedua, ketika memberikan dorongan pada pedal sepeda. Yang ketiga, saat mendorong kursi. Yang keempat, nih, lihat nih, Satrianya mau pergi belanja dia. Jadi di sini si kesatria ini sedang melakukan gaya berupa dorongan. Lanjut, berikutnya adalah mendorong kursi roda. Dan yang terakhir adalah mendorong kendaraan ketika mogok. Jadi ini adalah beberapa contoh gaya berupa dorongan. Namun pada saat diulangan nanti juga jangan sampai kamu tulis misalnya nih. Misalnya gue tanya nih, berikan contoh gaya berupa dorongan, terus malah kamu jawab, si Meong mendorong gerobak. Ya nggak gitu juga, kelas jawabnya. Bisa juga kamu jawab seperti ini. Pada saat mendorong gerobak, pada saat memberikan dorongan pada pedal sepeda, nggak usah disebutin meongnya. Ya, lanjut ya. Yang berikutnya adalah gaya berupa tarikan. Contoh yang pertama di sini. Nah, lihat di sini. Menarik kereta. Ya. Yang berikutnya adalah menarik gerobak. Yang berikutnya adalah menarik piano menggunakan katrol. Selanjutnya di sini ada beruang sedang berusaha mengangkat ember. Jadi mengangkat ember ini juga merupakan salah satu gaya berupa tarikan ya. Dan contoh berikutnya adalah pada saat kita memancing. Jadi ketika sudah dapat ikan, pasti kita otomatis akan melakukan gaya berupa tarikan supaya ikan itu tadi bisa kita dapatkan. Ya, ini sama seperti tadi Ibu ingatkan. Jadi ketika nanti ada soal, jangan sampai misalnya kamu jawab domba sedang menarik kereta. Kalau di kehidupan nyata kan nggak ada domba narik kereta, ya. Oke, berikutnya adalah yang kita bahas adalah pengaruh gaya terhadap benda. Di sini yang pertama adalah gaya membuat benda yang tadinya diam dapat menjadi bergerak. Contohnya nih. Nah, nih. Mobil-mobilan ini tadinya diem. Lalu ketika diberikan gaya maka menjadi bergerak. Kita lihat tayangan ulangnya. Ya. Oke, lanjut contoh berikutnya. Nah, gelasnya diem. Nah, terus dibuat bergerak oleh si
meong itu tadi atau diberikan gaya, ya. Akhirnya gelas tersebut menjadi bergerak. Contoh berikutnya, ketika melakukan tendang penalti, bola yang tadinya diam lalu menjadi bergerak. Coba amatin guys, yang ditangkap sepatunya guys, bukan bolanya. Lanjut ya. Yang kedua, gaya membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Jadi ini kebalikan yang pertama tadi. Ya, kalau yang pertama tadi diam menjadi bergerak, yang kedua ini bergerak menjadi diam. Contohnya antara lain. Nah, ketika mobil sedang jalan lalu direm, maka mobil yang bergerak itu tadi menjadi diam. Contoh berikutnya, saat bola dilempar, bola yang tadi bergerak, lalu kita tangkap, maka bola akan menjadi diam. Sayangnya di contohnya ini si Dedek gagal guys nangkap bola. Mudahan di contoh berikutnya berhasil ya nangkap bolanya, kita lihat. Apakah dia berhasil? Satu, ya ternyata gagal juga guys. Tapi coba lihat. Nah, bolanya berhenti juga kan, walaupun gak ditangkap. Ini juga salah satu contohnya ya. Oke, berikutnya gaya dapat mengubah arah benda. Coba kita contohnya. Nah, pada saat pemain kasti memukul bola yang datang ke arahnya, maka bola itu tadi akan berubah arah menuju arah pukulan. Selanjutnya, pada saat kita sedang bermain bulu tangkis, bola yang datang ke arah kita, lalu kita tangkis, maka bola tersebut akan berbalik arah menuju ke lawan main kita. Contoh berikutnya nih guys. Nah nih, yang tadi dia jalan lurus, dia terkaget-kaget guys, lalu dia balik ke arah. Ini juga salah satu contoh gaya dapat mengubah arah benda loh. Nah, lihat. Coba lihat. Dia balik lagi. Oke, berikutnya gaya dapat mengubah bentuk benda. Coba kita contohnya. Nah, nih kaleng soda yang tadinya utuh lalu diremukkan. Ingat loh ya, fokus ke perubahan bentuk kalengnya. Jangan diingat-ingat isinya yang seger itu guys. Ingat lagi puasa. Lanjut deh biar puasanya nggak ambiar. Contoh berikutnya adalah pada saat kita membuat kerajinan dari tanah liat. Ini juga salah satu contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Berikutnya, kalau ini mah lain guys. Ini sih berubah wujud Power Rangers. Kita lewatin ya, skip. Nah, yang terakhir adalah gaya dapat mempengaruhi kecepatan suatu benda. Contohnya adalah pada saat kita sedang mengendarai sepeda. Kita dapat mengatur kecepatan kita pada saat mengendarai. Ketika kita semakin cepat mendorong pedal sepeda, maka sepedanya akan berjalan semakin cepat. Tapi ketika dorongan yang kita berikan pada pedal sepeda itu lambat, maka sepeda juga akan berjalan lambat. Jadi sampai di sini sudah bisa dipahami ya dengan contoh-contoh yang unik-unik tadi. Oke. Nah, ini juga nih contohnya nih. Nah, dia sadar nih ada orang, lalu dia jadi cepat-cepat lari guys. Nah, ini sama juga ini. Ini juga salah satu contoh yang menunjukkan bahwa gaya itu dapat mempengaruhi kecepatan benda. Nah, lihat tuh makin laju dia. Mak, tolong mak. Oke, lanjut ya. Nah, video kali ini cukup sekian Ibu sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada kekurangan di video ini, Ibu mohon maaf. Jangan keluar lagi. Masuk udah bubar nih videonya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.